Assalamualaikum. Di bagian pertama kita udah gambarkan betapa otak kita ini punya potensi jauh lebih dibanding dengan otak embek atau segenap marga satwa. Di bagian kedua, di sisi lain, kita sudah gambarkan keunggulan otak kita perlu proses dan perlu waktu untuk menjadi optimal. Dan selain otaknya unggul, keunggulan fisik manusia dibanding embek atau marga satwa lain itu rada minim sebenarnya. Jadi, otak dan akal kita itu hampir dibilang satu-satunya andalan manusia ya, untuk beneran bisa jadi makhluk yang luhur yang tinggi derajatnya. Sedikit ilustrasi riset lagi. Dalam penelitian yang rada sadis, diketahui bahwa untuk binatang pada umumnya macam tikus atau embek, kalau dihilangkan sama sekali otak besarnya, yaitu bagian cerebrum, mereka tetap bisa operasional gitu, walaupun mengalami kelinglungan yang parah. Di sisi lain, manusia yang mengalami kerusakan parah bagian cerebrum dalam sejumlah kasus nyata di rumah-rumah sakit itu semua mengalami keadaan koma yang permanen nggak ketolong lagi. Ini kelemahan manusia yang lain, ketergantungannya pada otak besarnya itu jadi amat tinggi. Secara umumnya cerebral cortex atau cerebrum ini disebut otak luar atau otak besar atau otak depan, atau lebih baik sekarang saya karang istilah baru otak modern. Sedangkan jumlah bagian otak yang lain gampang-gampangan saja kita sebut sebagai otak kecil atau otak primitif. Nah, dari sisi otak modernnya manusia itu top marko top, kita dah ulas. Tapi lah ini, kalau dari sisi otak primitifnya kita harus maklum bahwa manusia itu sama saja dengan embek atau terwelu, atau bahkan sama kadal buaya itu juga beti-beti saja. Agak menyinggung perasaan nih hasil penelitian ini, tapi ya itulah adanya, mohon maaf. Fakta ini bagi kita sebagai manusia itu menimbulkan tantangan kehidupan yang terus-menerus, never ending challenge gitu, kalau menurut orang-orang Jombang, elit kan Jombang itu. Kita ini sebagai manusia beneran bisa jadi makhluk terhormat tinggi derajatnya kalau akal dan otak modernnya dikembangkan secara optimal dan terus hidupnya dikendalikan oleh akal dan otak modernnya itu tadi yang menyandarkan diri pada kebenaran dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, kita bisa turun derajat ke level binatang atau bahkan lebih rendah lagi dari itu kalau dikendalikan oleh hasrat-hasrat primitif. Percuma nih sekolah tinggi-tinggi, menguasai ilmu roket untuk meluncurkan embek ke planet Jupiter kalau sehari-harinya dia dikendalikan oleh hasrat-hasrat primitif dari bagian otak kecilnya yang setara otak kadal. Kayaknya ini gampang dipahami, tapi ada aja tuh yang terus dikendalikannya itu oleh nafsu amarah, dendam kesumat, atau nafsu pengawuran lain sambil mengesampingkan akal sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua tidak termasuk golongan yang itu. Bukan satu dua loh. Dalam keseharian kita sering melihat kan ya, bahwa yang mengendalikan, yang memimpin itu bukannya yang top marko top. Malah sering juga terjadi yang mimpin itu yang rada culun. Perusahaan-perusahaan raksasa gitu. Bangsa-bangsa dikdaya, pemimpinnya itu bukanlah yang secara otak paling top marko top. Ada yang cuma setingkat lulusan SMP bisa berkuasa 32 tahun. Ada yang kuliahan tapi drop out. Ada yang para anggotanya pada kerja dia malah puci, bubu-bubu ciang. Ya. Facebook, Microsoft, kan kayak gitu juga. Di Amerika malah pernah juga tuh yang jadi presiden malah bintang film. Bukan bintang film superstar, tapi bintang film yang nggak laku. Dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan konglomerat juga gitu. Yang master doktor itu malah bagian disuruh manut sama ownernya yang biasanya itu sekolahnya bisa nggak jelas, kursus menjahit gitu, dipadu sama pesantren kilat. Oh walah, ketawa sih kita kalau ngelihat hal seperti itu. Tapi kalau nggak mawas diri, ujungnya terus kita praktekin sendiri. Kelak gitu ya. Kalau anak-anak kalian sudah jadi dokter, profesor, orang-orang yang top marko top, kalian sebagai orang tuanya bisa aja kan ya jadi lebih culun. Tapi masih pengen ngatur aja segala rupa. Nah, pemimpin yang sudah sekolah bertahun-tahun juga, gelarnya berjejer itu bukan artinya selesai. Tetap aja dia akan menghadapi tantangan hidup yang terus-menerus. Karena bagaimanapun, di kepalanya bagian otaknya masih ada dua tuh. Ada yang otak modern sampai profesor itu tadi, tapi juga masih ada bagian otak primitifnya yang setara otak kadal. Kalau nggak mawas diri, otak kadalnya yang bisa pegang komando. Bahaya bener. Masih bisa lagi lebih parah dari itu, si kodir gitu misalnya. Sekolahnya itu gelar masternya dapat 3, gelar doktor 2. Karena lulusan pesantren, murid kiai senior dari Banten, otak kadalnya juga terkendali. Tapi begitu kebelet mules nggak ketahan, dia pontang-panting deh tuh. Bukannya didorong oleh cerebral cortex atau otak besar yang paling canggih di antara makhluk hidup tadi, sejam di rest area,
100% hidupnya itu malah didikte oleh bagian brutu. Nah, mana musim mudik toilet penuh semua pula, ya udah akhirnya dia pingsan 100%. Itu bisa kejadian juga atas diri kita semua. Kurang gemblung gimana coba kita ini jadi manusia. Panjang nih ceritanya. Ini hikmah kehidupan juga. Jadi ya, mau gimana pun juga selama kita hidup di dunia nyata, mau lempeng lurus itu akan selalu ada tantangannya dan ujiannya. Di satu sisi kita punya akal, kalbu, yang secara fisiknya direpresentasikan oleh otak modern kita, tapi di sisi lain, di bawah sadar akan selalu ada tarikan-tarikan tanpa henti dari otak primitif kita yang nggak beda dengan otaknya embek dan otak kadal. Ditambah lagi, kita ini sering ditarik-tarik pula oleh kebutuhan fisik biologis kita yang dalam situasi tertentu susah dikompromikan juga. Secara akal kita nyadar kita mesti punya semangat juang yang terus-menerus, tapi di sisi otak primitif bawaannya pengen ngajak males-malesan aja, ingin nunda-nunda segenap rencana. Udah gitu muncul pula rasa takut karena nyadar di depan sana Jagger dan King Kong berjejer harus kita hadapi satu demi satu. Gimana coba? Susah kan? Oke, pikiran udah jernih, rasa malas juga udah teratasi, semangat 45, bisa aja tetap nggak jalan juga kalau ternyata badan loyo terpapar oleh penyakit hepatitis akut yang misterius. Sembuh dari hepatitis, terus kena penyakit pileran. Loh, padahal penyakit pileran itu penyakitnya ayam biasanya. Susah bener. Tapi orang-orang bijak bilang, raga kita ini bagaimana kalbu kita, akal dan otak kita keseluruhan, itu yang utama. Kalau yang utama itu udah kepegang, urusannya apa aja juga selesai. Walau begitu tentu saja mengoptimalkan yang utama itu perlu waktu, perlu usaha luar biasa, dan perlu tahu ilmunya juga, dan itu tidak pernah mudah. Muter ke situ lagi tuh urusannya. Cukuplah sampai di sini dulu, lain waktu disambung lagi. Terima kasih.